Oke. Oke. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai clause, adjective clause, noun clause, kemudian bagaimana kita mengerjakan soal itu bisa dengan cepat dan tepat dengan menggunakan apa mengidentifikasi subject verb dan juga conjunction. Kemudian ada special case di adjective clause, kita bisa menghilangkan conjunction ketika dia merupakan adjective clause as object. Itu ya. Sekarang kita akan mempelajari adverb clause. Adverb clause ini sebenarnya tidak beda jauh sih dengan adjective ataupun noun. Kalau adjective clause kemarin kita tahu dia berfungsi untuk mensifati. Mensifati apa? Mensifati noun. Kalau noun clause dia berfungsi sebagai noun, bisa sebagai subjek maupun objek. Sekarang adverb. Adverb sendiri adalah kata keterangan. Nah, makanya dia bisa digunakan sebagai keterangan gitu ya. Dan di sini kita lihat banyak sekali untuk apa conjunction-nya. Conjunction-nya banyak sekali. Ada time, cause and effect, opposition, condition. Pilihannya teman-teman bisa menghafal atau cukup tahu. Nah, cukup tahu kalau ini adalah conjunction dari adverb clause, gitu ya. Nah, saya sendiri kalau disuruh nyebutin satu-satu nggak bakal bisa sebanyak ini gitu ya. Tetapi kalau ini muncul, saya tahu kalau ini adalah conjunction dari adverb clause, gitu ya. Oke, kita ambil salah satu contoh ya. When we were in Jakarta, we attend a seminar. Jadi di sini ada conjunction when, ada verb were, ada verb lagi attend. Sesuai ketentuan satu conjunction dua verb. Ketika kita berada di Jakarta, itu kan keterangan. Kapan? Ketika kita ada di Jakarta. We attend a seminar. Itu yang namanya adverbial clause. Gitu ya. Nah, itu. Contoh lagi, we have to study hard. Kenapa? Because we will have an exam next week. Gitu. Ya. Jadi fungsinya sebagai keterangan. Dan jangan lupa teman-teman untuk rumus yang kemarin, kalau tidak ada conjunction, satu verb, kalau ada satu conjunction, dua verb, kalau ada dua conjunction, tiga verb. Ini ya, jangan sampai lupa. Oke. Kemudian untuk adverbial clause di sini ada nih salah satu poin di mana teman-teman harus bisa membedakan antara such dan juga so. Nah, dan juga so. Bedanya apa? Kalau such itu dia diikuti noun nih. Adjektif dan juga noun. Kalau so tidak perlu diikuti oleh noun. Contohnya seperti apa? Ketika kita bilang such beautiful girl, nah that bla bla bla. Ini kita membutuhkan apa? Adjektif dan juga noun. Gitu ya. Tetapi kalau so cukup diikuti oleh
adjective, so beautiful. Nah, that. Nah, bisa. Tetapi kalau to, it's too difficult to. Nah, kalau to itu nanti diikuti oleh to juga, infinitif. Contoh. It's impossible to give information, misal. It's impossible. It's too impossible gitu ya. Misal, it's too it's too impossible to give you. Jadi ada to diikuti oleh infinitif. Itu salah satu ciri to gitu ya. Kemudian yang lainnya di adverbial clause itu ada yang namanya omitting. Jadi ada reducing atau omitting di sini. Caranya gimana? Yang bisa kita omit adalah apa? Kita bisa menghilangkan subjek atau kita bisa menghilangkan subjek dan to be gitu ya. To be. Nah, kita bisa menghilangkan subjek dan juga to be. Caranya seperti apa? Kita coba lihat di sini ya. While I was reading a novel, I was listening music. Jadi di sini ada subjeknya sama-sama I. Nah, kalau memang subjeknya sama-sama I, ya bisa lah kita kita modifikasi, kita sederhanakan dengan apa? Menghilangkan salah satu subjeknya. Langsung dihilangkan ini. Nah, kalau menghilangkan jangan cuma subjek. Kalau memang ada verb, ada to be-nya sekalian dengan to be-nya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi, while reading novel, I was listening to music. Contoh yang lain. Tanpa menghilangkan to be, karena memang tidak menggunakan to be. Seperti apa? Before I left for work. Ini verb-nya ya. I had breakfast. Jadinya gimana kalau kita hilangkan subjeknya? Before leaving. Nah, left-nya jadi leaving. Jadi apapun verb-nya itu hanya ada dua pilihan. Dia nanti jadi verb ing atau jadi verb 3, tetap verb 3 gitu ya. Nah, kasusnya seperti itu. Jadi ketika kita menghilangkan subjek dan juga to be, itu pilihannya cuma dua, dia verb 3 atau verb ing gitu ya. Kalau mau aktif ya verb ing, memang ini aktif jadinya verb ing. Gitu. Jadi kalau dibuat sebagai formula ya, kalau kita menghilangkan, misal kita punya bentuk kalimat seperti ini. Di sini ada conjunction, ada subject, ada to be, ada verb ing, kemudian ada koma, subject verb lagi. Kebetulan subjeknya sama. Kita bisa menghilangkan subjek dan to be-nya kita hilangkan. Nah, jadinya apa? Jadinya conjunction, verb ing, subject verb. Gitu ya. Bentuk lainnya, kalau kita mau buat ada conjunction, ada subject, ada verb. Subject, verb. Berarti kita hilangkan apa? Subjeknya. Jadinya apa? Conjunction, verb ing, subject, verb. Gitu ya. Jadi ketika kita menghilangkan subjek, verb-nya jadi verb ing. Yang jadi verb 3 gimana, brother? Kalau jadi verb 3 ya bentuknya seperti ini. Ada conjunction, ada subject, kemudian ada to be, ada verb 3, subject verb. Kita hilangkan subject dan to be-nya. Jadinya apa? Conjunction,
verb 3, subjek. Gitu. Intinya, kalau sudah kita omit atau reducing, hasilnya cuma ada conjunction dan juga bisa verb ing kalau untuk aktif, kalau untuk pasif bisa cuma verb 3. Seperti itu ya. Nanti akan kita lihat melalui contoh-contoh yang lain. Oke. Kemudian oke, bisa dipahami sini. Oke, ini saya yakin teman-teman juga sudah baca. Oke, untuk prepositional phrase. Nah, prepositional phrase. Di sini teman-teman harus berhati-hati ketika bertemu prepositional phrase atau preposition dan juga conjunction. Nah, related marker itu conjunction. Yang memiliki makna yang hampir sama memang. Because of bermakna karena. Because atau since juga bermakna karena. Due to bermakna karena. Because and atau since ya juga bermakna karena. In spite of bermakna walaupun atau meskipun, sama dengan although atau even though. Gitu ya. During bermakna ketika atau saat, when atau while juga bermakna ketika. Terus bedanya di mana, brother? Nah, bedanya kalau prepositional phrase ya. Kalau preposition itu hanya bisa diikuti apa? Noun atau non phrase. Gitu ya. Tetapi kalau conjunction dia diikuti oleh kalimat. Bedanya di situ. Jadi jangan sampai preposition diikuti kalimat. Gitu ya. Contoh ada di sini nih. Kita lihat, he chose the university because of. Pasti dia diikuti oleh prepositional phrase atau non phrase ya. Its fine reputation. Nah, ini kan bukan kalimat, tidak ada verbnya. Gitu ya. Contoh lagi, he enjoys motorcycle riding in spite of. In spite of ini preposition diikuti apa? The danger. Ini kan noun. Gitu ya. My father lived in England during the war. Noun. Gitu ya. Jadi preposition tidak boleh diikuti oleh kalimat. Begitupun sebaliknya, conjunction tidak boleh diikuti phrase. Gitu ya. Oke, kita coba lihat soalnya. Ini dia. Small sailboat can easily capsize. Bisa dengan mudah berguling atau terguling if ya, jika they are not handled careful. What about number 2? Kita punya subject, kita punya verb, kemudian kita punya verb lagi. Otomatis kita butuh conjunction kan gitu. Jadi tidak mungkin jawaban A, tidak mungkin jawaban Charlie. But juga tidak di depan. Jadi gitu jawabannya adalah Bravo. Kita tidak mungkin jawab A. Kenapa? Karena ini sudah terlihat kalimat. Oke. Kalimat tidak jatuh setelah preposition despite. Gitu ya. Seperti halnya nomor 3. Kalau kita lihat, di sini ada cats, cannot. Ini subjek, ini verb. Jelas itu sudah kita lihat sebagai kalimat. Kalau sudah jelas kalimat, despite mesti salah. Kenapa? Karena despite tidak diikuti oleh kalimat. Gitu ya. Harusnya diganti apa? Although atau even though. Oke, what about number 4? Kita lihat di sini adalah verb. Kita punya verb ada 2, berarti kita butuh conjunction. Nah, ingat kalau kita menghilangkan subjek tadi ya, semisal ada bentuk ini, conjunction, ada subject, ada to be. Ya sekalian subjek dan to be-nya dihilangkan. Jangan sampai menyisakan to be doang. Berarti bravo itu salah gitu ya. Bravo salah. Kalau alpha gimana? Kita lihat saja nanti. Kalau Charlie sudah nggak mungkin ya, karena double verb nanti jadinya.
Kalau delta gimana? Nah, itu jawabannya. Kenapa tidak that? Kalau that di depan, itu tidak akan ada koma di sini ya. Padahal di situ ada koma. Kalau that di depan, jadinya noun clause, bukan adverbial clause. Kalau mau kita bongkar lagi, sebenarnya kalimatnya seperti apa sih kalau ini dibuat lengkap itu? Jadinya seperti ini. When antifreeze is at, ini sebenarnya berhubung sama-sama subjeknya antifreeze, berarti bisa kita hilangkan. Nah, tinggal apa? When. Ini berarti dia apa? Bentuk pasif sebenarnya. Seperti itu ya. Oke, what about number 5? Because of cheese is. Nah, di sini ada cheese is, itu jelas subjek, verb jelas kalimat. Berarti because of tidak boleh diikuti kalimat. Loh iya, iya, karena because of itu termasuk apa? Preposition. Preposition bisa diikuti oleh noun atau noun phrase, gitu ya. Oke, what about number 6? Kita punya in spite of, itu preposition. In spite of preposition. Kalau gitu kita lihat nih setelahnya, their frightening appearance, itu tidak kalimat. Oke lah, masih oke. Kita lihat the squid is shy. Ini the squid is shy ini kira-kira tunggal apa jamak? Singular, gitu ya. Kalau singular, berarti kita lihat bravo ini kurang tepat. Harusnya bukan their, tapi jawabannya adalah it's, gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Untuk number 7. Kita punya subject, kita punya verb, kita punya verb. Nah, ada 2 verb, berarti kita butuh conjunction. Jawaban Bravo dan Charlie kita tidak mungkin. Kalau gitu alpha atau delta? Ingat, kalau kita lihat di sini ada koma, berarti tidak mungkin kita membutuhkan noun clause di depan. Kalau gitu Y juga salah. Harusnya delta. Gitu ya. Oke, what about number 8? Jawaban alfa jelas salah. Ini preposition tidak mungkin diikuti oleh kalimat. Ini ada subjek, ada verb. Ya. Kalau alfa gimana? Double verb nanti jadinya. Jadi jawabannya adalah bravo. Di sini ada conjunction, di sini ada verb, ini juga ada verb. Ya. Satu conjunction, dua verb. Oke, what about number 9? Number 9 sepertinya jawaban delta itu terlihat kurang tepat, sudah benar, tetapi memang kurang tepat kalau kita lihat di sini because they eat snakes, but harusnya setelahnya juga harus setara because juga, gitu ya. Number 10, oke, number 10. Kalau teman-teman bisa menjawab ini, sebenarnya kita bisa simpulkan teman-teman sudah bisa di bab ini. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini kompleks nih, nomor 10 ini. Oke, kita lihat ya, kita identifikasi nomor 10. Subjeknya ada nih, subjek, ada verb. Kira-kira ada verb lagi nggak? Ada, ini verb, prefer. Oke, verbnya ada 2. Kalau gitu kita butuh conjunction. Oke, butuh conjunction. Tetapi di pertanyaan juga sudah ada conjunction but. Oke, sudah memenuhi syarat ya, 1 conjunction, 2 verb. Oke, sudah oke lah. Kalau gitu kita tidak butuh conjunction. Nah, alpha dan delta sudah tidak tepat. Kita lihat lagi, subject verb ini kan sudah bisa kita katakan kalimat. Oke, jadi despite sudah tidak mungkin diikuti kalimat. Kalau gitu jawabannya adalah Charlie. Gitu ya. Jawabannya Charlie. Oke, what about number 11? Blah 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 together in one place. Oke. Kita punya verb di sini. Kalau kita butuh verb lagi berarti butuh conjunction. Alpha kurang tepat. Kebanyakan conjunction ya. Ini conjunction, ini conjunction.
bravo ini conjunction tetapi tidak ada verb. Jadi kalau mau omitting ya subjeknya seharusnya hilang gitu kan. Okay. What about C? Whenever people live. Nah, ini jawabannya ya. Ini ada conjunction, ada verb. Jadi ada satu conjunction, dua verb. Delta juga kurang tepat. Oke. Kita lanjutkan yang nomor 12. Di sini kita punya verb, kita punya verb. Berarti kita butuh conjunction. Jawabannya Charlie. Gitu ya. Sebenarnya yang nomor 12 ini juga sama sih, hampir sama. Ini juga salah satu bentuk omit ya. Ya, hasil omitting. Sebenarnya kalau mau ditulis lagi bisa jadi although the bank, aslinya the bank itu yang depan. Although the bank is managed gitu. Nah, karena kita hilangkan subjek dan to be-nya jadinya apa? Although managed. Jawabannya adalah Charlie. Oke, what about number 13? Kita lihat poin D itu ada because, padahal some mysterious influence of star itu bukan kalimat. Kalau gitu delta harusnya jadinya because of, bukan because. Okay, what about number 14? During. Kita punya kata during. Padahal di sini ada lava cools. Ini subjek, ini verb. Gitu ya. Itu sudah bisa dilihat sebagai kalimat. Kalau gitu during harusnya bisa diganti when atau while. Okay, what about number 15? Okay, kita punya verb. Kalau mau nambah verb lagi harus tambah conjunction. Kalau gitu jawabannya adalah alpha. Di sini ada conjunction, ada verb. What about number 16? Although although ini ada conjunction, ini conjunction, harusnya verbnya ada dua. Oke, sudah sesuai. Yang salah yang mana? Kira-kira. Yang salah adalah Charlie. Harusnya bukan he was one of the prominent American politics, bukan, tapi politician. Ini ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 17. Naturally is still highly prized. Oke, kita punya subject verb. Ingat, alpha tidak mungkin ya. Kalau mau omit ya sekalian sama to be-nya. Walaupun bravo tidak mungkin despite ini diikuti oleh kalimat there are. Even though ini juga butuh verb lagi. Kalau gitu jawabannya adalah Charlie. What about number 18? Children are found almost everywhere. Number 19, since it's a cute sense of smell. Kita lihat, it's a cute sense of smell itu bukan kalimat. Jadi seharusnya ini bukan since, bisa diganti because of. Ya. What about number 20? Oke, kita punya verb di sini. Harusnya kita tidak butuh verb lagi. Kalau butuh verb ya butuh conjunction. Kalau gitu Bravo dan Charlie sudah tidak mungkin. Dan kalau kita mau model omitting ya, setelah when harusnya apa? Hanya ada, kalau nggak verb ing ya verb 3. Kalau gitu alpha juga tidak termasuk. Jawabannya adalah delta. Itu ya. Oke. Oke, kemudian kita masuk di exercise 2. Nomor 2, kenapa kok salah? Kita punya verb di sini, kita punya verb di sini, tetapi tidak ada conjunction. What about number 3? Kita punya verb, kita punya conjunction, tetapi tidak ada verb lagi. Kalau gitu nomor 3 salah. What about number 4?
While most students heard the same in on time, a few asked for an extension. Okay, correct. Number 5, I will take you wherever. Harusnya ada you-nya ini, wherever you need. Ya, kalau wherever, whenever, whatever itu diikuti oleh subject verb ya. What about number 6? I will hear where plan lives on time or not. Oke, kita punya conjunction, kita punya verb, What about number 7? Providing, ini conjunction ya. Providing itu conjunction. Kita lihat di sini ada verb cuma satu. Berarti nomor 7 incorrect. Ya. Oke, what about number 8? Listeners already explain all visual. Nah, ini juga incorrect. Kenapa? Kalau conjunction di tengah, di depan, kecuali that, why, how, itu kita butuh koma di tengah gitu ya. Nah, harusnya gini baru benar. What about number 9? Kita punya conjunction, kita punya verb, kita punya verb. Oke. What about number 10? Kita punya conjunction, kita punya verb, kita juga punya verb. Jadi yang model-model nomor 8, nah kita lihat ya nomor 4 ini. Ini conjunction-nya di depan nih. Nah, ada koma di sini. Seperti itu ya. Oke, itu untuk adverbial clause. Oke, sebelum kita lanjut ke parallel structure, untuk adverbial clause, apakah ada yang ditanyakan? Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dari adverbial clause? Sebelum kita lanjutkan ke parallel structure. Penggunaan where's gimana? Oke, kita lihat di sini. Kita lihat saja sebenarnya itu termasuk apa sih? Nah, gitu ya. Di sini dia termasuk apa sih? Nih, teman-teman. Nah, kalau opposition dia model-modelnya adalah menghubungkan antara dua kalimat yang saling bertentangan gitu ya. Dia kan sebenarnya modelnya seperti halnya even though atau although. Jadi sama saja. Penggunaannya sama untuk menghubungkan sesuatu yang saling bertentangan. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau memang belum ada, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ke parallel structure. Kita lihat di sini sebenarnya untuk parallel structure itu yang penting kita menggunakan kata itu setara. Kita menggunakan kalimat itu yang setara. Yang seperti apa kita lihat. Di sini ada I like to sing and dancing. Di situ dilabeli salah. Kenapa? Karena ini infinitif. Yang pertama infinitif, yang kedua gerund. Nah, ini tidak boleh. Gitu ya. Harusnya salah satu harusnya dibuat sama. I like to sing and to dance atau I like singing and dancing gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa mengatakan kalau dia sudah parallel structure. Kita lihat di sini ada parallel structure with coordinate conjunction yang seperti apa sih? Kita lihat. I need to talk to the manager or assistant manager. Nah, ini ya. The manager, the assistant manager. Yang dibandingkan atau yang dipisahkan oleh or ini sama-sama orang. Class can be interesting or boring. Nah, ini sama-sama gerund.
She invites us to her home but never talks. Sama-sama TPS. Mr. Brown likes to go home. Likes to go home dengan prefers to stay, ini sama-sama TPS. Kemudian he only eats and sleeps, sama-sama TPS. The student in the classroom and in front of the building, sama-sama ada keterangan tempat. Jadi tidak boleh in the classroom and front gitu, tidak boleh. Harus sama-sama ada keterangan tempatnya gitu ya. Kemudian ada namanya parallel structure with verb conjunction. Yaitu apa? Buat pasangannya and, either pasangannya or, neither pasangannya nor, not only but also. For example, di sini ada yang salah ini. Both seharusnya bukan or tapi and. Either bukan nor. Either bukan nor tapi or. Neither bukan or tapi harusnya nor. Either bukan nor tapi or. Seperti itu ya. Itu untuk parallel structure. Intinya teman-teman menggunakan kata atau kalimat harus setara. Kemudian di sini ada parallel structure with comparison. Nah, perbandingan nih. Jadi more pasangannya than, er pasangannya than, less pasangannya than, us pasangannya us, the same pasangannya us, similar pasangannya to. Jadi teman-teman tidak boleh pakai us then, tidak boleh. Harus setara ya. Itu untuk same structure with comparison ya. Kita lihat contohnya di sini. My school is farther than your school. Jadi yang dibandingkan harus setara. Dalam artian my school, your school masih bisa dibandingkan. To be rich is better than to be poor. Sama-sama infinitive. Their car as big as my car. Sama-sama possessive. What is written? Apa yang ditulis? More easily understood than what is spoken. What is spoken. Sama-sama ada kata tanya what. Sama-sama ada kata tanya. Renting this apartment, di sini ada leasing them, sama-sama challenge. The work that I did, kalimat is similar to the work that you did, sama-sama kalimat yang dibandingkan. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat exercise 1. Kira-kira mana yang kurang tepat? After German he plans on traveling. Verb ing ya, traveling, playing. Harusnya juga verb ing. Di nomor 1 incorrect. What about number 2? She was surprised by and pleased. Oke, kita punya verb 3 diikuti oleh preposition. Verb 3 preposition. Correct ya? What about number 3? What came after the break was even more boring than what had come. Harusnya sama-sama harus ada kata tanyanya. What about number 4? He will find the missing keys. Neither sama or, ini sudah tidak tepat. Ya. Okay, what about number 5? Depending on the perspective of the viewer, the film was considered laudable. Okay, ini adjective. Mediocrity ini noun. Horrendous ini adjective. Nah, jadi ini salah kalimatnya. Kenapa? Harusnya setara. Kalau mau teman-teman pakai adjective, ya harusnya adjective semua, gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman masih bingung, wah saya tidak tahu nih artinya laudable apa, horrendous apa, saya tidak mungkin bisa menebak itu adjective atau noun kalau saya tidak tahu artinya. Oke, jadi terkadang kita tidak perlu tahu arti untuk menentukan itu adjective, itu adverb atau noun. Caranya seperti apa? Kita kenali cirinya, gitu ya. Kita kenali cirinya. Kalau noun,
dia diikuti atau biasanya katanya berakhiran ion. Contohnya apa? Nation, information. Itu ya. Kemudian berakhiran ence. Contohnya apa? Distance. Itu ya. Kemudian berakhiran contohnya apa tadi? Mediocrity atau apa? Popularity. Kemudian ada yang berakhiran ness. Nah, kalau set jadi non apa? Sadness gitu ya. Oke. Kemudian berakhiran huruf TH. Contohnya apa? Deep itu adjektif, tetapi kalau jadi non jadi berakhiran TH. Gitu ya. Oke. Untuk adjektif gimana? Nah, adjektif biasanya berakhiran os. Marvelous, dangerous gitu ya. Kemudian berakhiran able. Laudable, suitable gitu ya. Berakhiran full. Kemudian berakhiran ya, apa impressive gitu ya. Extensive. Kemudian kadang juga kalau dia dihubungkan dengan tanda hyphen. Nah, ini juga termasuk ciri adjektif. Kemudian kita punya adverb. Adverb itu dia berakhiran apa? Nah, yang paling banyak berakhiran huruf ly gitu ya. Jadi tanpa harus kita tahu artinya, kita juga bisa nih menentukan, oh ini adjektif, oh ini adverb, oh ini noun gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan nomor 6. He exercise not only but he also. Tepat. Number 7, working 4 days per week is much more relation than working 5 days per week. Okay. What about number 8? Number 8 ini di sini ada adjektif nih. Good nature, ada adjektif juga nih berakhiran os. Tetapi di sini verb helps. Nah, kalau gitu dia salah. Okay, what about number 9? Either you have to finish the project or the contract will be cancelled. Okay, correct. Number 10. The course that you are required, blah, 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 then the course that you choose. Correct ya? Jadi seperti itu. Exercise 2. A hot and sunny climate can be influenced by eating less. Nah, di sini ada gerund, drinking, di sini ada verb ing. Kali gitu sama-sama verb ing, jadi jawabannya adalah bravo. Okay, exercise 2. Both historically and geographically. Okay, what about number 3? He knows where she lives and what she does. Kenapa? Karena di sini ada kata tanya, setelah N juga harus ada kata tanya. Biar setara, itu ya. Okay, what about number 4? Reader is not reading novel, but karena reading, kita butuh challenge juga, bravo. What about number 5? A vegan will neither conduct. Ini verb 1 nih. Berarti setelah nor juga harus verb 1. Mana? Alpha. Okay, what about number 6? North Carolina is well known. Not only, berarti pasangannya adalah but also. Number 7, to generate income, whether to increase infinitive. Kalau gitu setelah or juga infinitive alpha. What about number 8? Kita punya going to college, getting a job, or joining. Sama-sama verb ing gitu ya. Okay, what about number 9? Collecting stamp, playing chess, and
Apa lagi? Karena di sini ing berarti Charlie gitu ya. Okay, what about number 10? The chief police demand his assistant an orderly investigation noun, a well-written report noun, and hard work. Bravo. Kenapa bukan T? Karena T ini adalah verb, gitu ya. Okay, exercise 3. Number 1. Kira-kira apa nih jawabannya? They say which Paul wrote is rather short but apa? Karena di sini adjective harusnya delta juga bukan impressively tapi impressive gitu ya. Okay, what about number 2? They want to know where she went. Where she went. Ada kata tanya berarti setelah and juga harus ada kata tanya. And what she did. Gitu ya. Okay, what about number 3? My friend is interested not in books, but in watching films. Di sini ada watching, seharusnya di sini in reading book, bukan in books langsung gitu ya. Okay, what about number 4? I think they can explain clearly. Neither. No, okay, neither when they go, ada kata tanya, harusnya nor what they do gitu ya. Okay, what about number 5? The books and the magazines might be di sini ada under the chair, harusnya di sini in the back gitu ya, sama-sama menunjukkan tempat. What about number 6? Both Linda or Mary ini sudah tidak cocok. Both itu pasangannya and. Okay, what about number 7? Either Elisa nor Ariana really want to see them last week. Either sama nor ini sudah tidak cocok. Okay, what about number 8? They can go there either at the end of July and of August. Langsung aja. Langsung at the end of August ya. Kalau gitu jawaban Charlie kurang tepat. Harusnya hilang aja yang Charlie itu ya. Okay, what about number 9? Number 9 kita punya to eliminate infinitive, to abolish infinitive. Kalau gitu Bravo harusnya to develop gitu ya. Okay, what about number 10? Oke, kita punya verb 2, kita punya verb 2, kita punya verb 2. Tapi yang Charlie ini harusnya verb 2 juga. Gitu ya. Oke. Comparison. Oke, untuk parallel structure kira-kira gimana? Oke, berlaku ya verb conjunctive verb itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Untuk parallelism. Untuk parallelism. Intinya di parallelism itu teman-teman menggunakan kata itu harus setara ya. Kalau adjektif ya adjektif semua, jangan dicampur dengan noun atau dengan verb. Kalau mau buat kalimat tensesnya juga harus setara seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke comparison ya, atau perbandingan. Untuk perbandingan, ini ada beberapa. Ada namanya equal comparison, ada namanya unequal. Equal ini dia yang setara nih. Seperti apa? Dia menggunakan as atau the same as, different from atau like. Nah, penggunaan as itu digunakan untuk menghubungkan atau
membandingkan sesuatu yang setara. Dalam artian dia positif. Contoh, my book is as interesting as your book. Gitu ya. Tetapi kalau negatif, dia pakai so. Kim is not so tall as. Kim tidak setinggi saudaranya. Gitu ya. Kemudian penggunaan the same. The same ini dia membandingkan juga setara juga. The car is the same as my car. The car is the same as my car. Kalau teman-teman menggunakan the same ini di belakang juga bisa. Aturannya seperti apa? Misal nih, kita punya alpha is the same as Bravo. Tetapi kalau yang dibandingkan sudah di depan, alpha and Bravo are the same without us. Kalau yang awal ini pakai us, yang satunya tidak pakai us, gitu ya. Jadi karena yang dibandingkan sudah ada di depan. Oke. Kemudian kita lanjut ke different from. Each customer is different from. Ya. Different from pasangan. Kemudian penggunaan like or alike. Like or alike seperti apa sih? The girl is like my sister. The girl and my sister are alike. Nah, sini kita bisa lihat nih menggunakan like sama alike. Kalau like itu yang dibandingkan di antaranya, kalau alike yang dibandingkan sudah ada di depan. Saya coba membuat kalimat seperti ini. She likes my sister. Kemudian she is like my sister. Kemudian kalimat yang lain, she and my sister are alike. Nah, kalau ini apa? Dia suka saudara saya. Yang kedua ini apa? Dia seperti saudara saya. Kalau ini dia dan saudara saya mirip. Gitu ya. Jadi penggunaan like atau alike itu alpha is like Bravo. Tetapi kalau alpha and Bravo are alike. Gitu ya. Dan dalam kalimat alike tidak bisa diletakkan di depan. Gitu ya. Oke. Jadi itu ya, setelah alike itu sudah tidak ada kata lagi kecuali dia ada koma atau titik baru bisa dibuat kata lagi gitu ya. Itu untuk equal comparison. Kemudian bagaimana dengan unequal? Nah, di sini ada komparatif, ada superlatif. Bedanya di mana? Nah, lihat nih. Kira-kira bedanya di mana? Kalau komparatif itu dia membandingkan satu dengan yang lain, satu dengan satu yang lain gitu ya. Tidak dengan keseluruhan. Nah, di sini my car is more expensive than your car. My car dan your car. Jadi satu dengan yang lain gitu ya. Nanti beda dengan superlatif. Kita coba bahas yang komparatif dulu. Komparatif di sini ada more digunakan untuk long adjective, sedangkan er digunakan untuk short adjective. Yang seperti apa itu? Contoh long adjective adalah namanya long adjective, berarti dia lebih dari suku kata. Contohnya apa? Handsome, beautiful,
beautiful ada tiga suku kata. Handsome ada dua suku kata. Kalau yang short adjective apa? Big, tall, smart. Nah, ini semuanya satu suku kata. Jadi kalau mau bilang lebih ya bigger, taller, smarter. Kalau handsome jangan handsomer. Jadinya apa? More handsome, more beautiful, gitu ya. Jadi yang dihitung suku katanya. Oke. Dan dia pasangannya then, hati-hati ya, then. Oke, kemudian untuk superlatif, superlatif itu berarti kalau bisa dibilang dia yang paling nih. Nah, diawali oleh the most atau est. Secara aturan itu juga sudah hampir sama dengan bukan hampir sama, sama saja dengan penggunaan more atau er tadi ya, non adjektif dan juga short adjective. Kalau kita masuk pada apa itu tujuannya, yaitu dia membandingkan antara satu dengan keseluruhan. Beda dengan komparatif tadi ya. Komparatif tadi dia hanya membedakan atau membandingkan satu dengan satu lain. Tetapi kalau superlatif dia dengan keseluruhan, makanya dia sering diikuti apa? In, of, that. Ya. For example, di sini ada Bob is the tallest man in the room. Tallest man in the room. Sally is the most beautiful of. The spar over there is the largest one that I've ever seen. Bisa juga tidak diikuti oleh in of that. Contohnya apa? The fastest runner wins the race. Ya, itu untuk superlatif. Oke, kemudian kita masuk pada double comparative. Oke, double comparative dia ini spesial nih. Dia ada the er atau the more atau the less. Setara semua nih. Ya. Kalau kita lihat tadi yang di sini itu the most atau the est. Itu baru bisa pakai the nih. Tetapi kenapa di sini kok ada er more pakai the? Nah, ini aturan memang dari double comparative. Jadi harus strukturnya setara. For example, the harder he tried. Nah, the harder, koma, sama ya, koma. The further, the greater the expensive. Ini nggak ada verbnya malah. Koma, the higher the salary. Tidak ada verbnya. Apakah sah? Sah. Sah saja ya. The more children you have, the bigger the house you need. Ya. Oke, itu untuk double comparative. Hati-hati. Oke, sekarang kita lanjut ke illogical meaning. Jadi teman-teman jangan sampai membandingkan antara benda dengan orang, gitu ya. Harus yang setara. For example, his drawing are as perfect as his instructor. Masa teman-teman mau membandingkan gambar dengan instruktur? Harusnya apa? His drawings are perfect as his instructors. Ada kepemilikan, sama-sama yang dibandingkan adalah lukisannya, gitu ya. Okay, what about number 2? The salary of the professor is higher than secretary. Masa teman-teman mau membandingkan gaji dengan sekretaris? Yang dibandingkan ya profesor sama sekretaris. Atau tidak begitu ya gaji profesor dan juga gaji sekretaris. Nah, itu baru bisa dilakukan perbandingan. The salary of the professor is higher than the salary of atau that of a secretary. Gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Exercise 1, kenapa nomor 1 salah? Karena ini lebih dari satu suku kata. Kalau gitu jangan pakai ER, pakai more. What about number 2? Correct. Number 3, the lesson you are studying now is the most important. Ini udah most, ada importantest. Ini salah ya. Salah satu saja. Harusnya the most important. Ya. Okay, what about number 4? Fashion this year are shorter and more colorful than they were last year. Correct, ya? Okay, what about number 5? The professional indicates the intermediate paper was more long. More long ini kurang tepat nih. Harusnya longer. Okay, what about number 6? Alaska is the coldest then. Ini IST tetapi kenapa then? Harusnya tidak tepat. Gitu ya. Okay, what about number 7? The worker on the day shift are more rest than the work on the night. Okay, like what about number 8? She was more happier. Ini sudah salah. Harusnya more-nya hilang. She was happier. Yeah. Okay, what about number 9? There's a quarterback. Okay, it's more versatile than the quarterback last year. Okay, correct. What about number 10? She always tries to do the best and most efficient job that she can do. Correct, ya. Exercise 2. Kita lihat bila jawaban yang memungkinkan hanya Charlie, the same as, gitu ya. Okay, what about number 4? Number 2, although they are similar, smaller, chipmunks are like, gitu ya. What about number 3? Nursery school is different from. Okay, what about number 4? The rent at college apartment is only half. Ini masalah apa? Masalah bayar membayar berarti pakai as much as. Okay. Karena dia orientasinya pada pembayaran tuh, gitu ya. Mungkin di contoh apa di kunci jawabannya kemarin untuk yang nomor 4 exercise 2 ini kurang tepat ya. Harusnya bravo ya. Okay, what about number 5? The main library. Jawabannya apa? More than. What about number 4? Number 6. There are, karena ini 15,000 students, makanya kita harus pakai as many as. Ya. Okay, what about number 7? The bill which we receive was, karena di sini ada then, jelas dia pakai comparative. Kalau gitu, higher than. Okay. What about number 8? The Disney Amusement Park in Japan. Okay, ini membandingkan antara amusement park in Japan dengan yang di Florida atau di California. Kalau itu jawabannya apa? Larger than. Okay. What about number 9? The greater the demand. Ingat di sini ada the dengan er dan juga ada koma. Jelas dia double comparative. Jawabannya adalah the higher. Okay, what about number 10? The teacher gave Mai a failing grade on her paper because it was the same as. Yeah. Okay, what about number 30? Number atau exercise 3, number 1. Kita punya when two products are basically the same. Two products-nya sudah di depan nih. Kalau gitu yang bravo S-nya dihilangkan, gitu ya. Okay, what about number 2? The first living structure to appear on Earth thousands of years ago were bukan alike. Ingat, alike tidak bisa diikuti kata lagi nih. Harusnya like. Okay, what about number 3? Jelas ya di sini ada yang mengganggu ini different, harusnya pasangannya apa? Different from. Okay. What about number 4? With American price for sugar.
and there three times sugar. Oke, kalau gitu bukan as much tapi as much as, ya. Oke. What about number 5? It's generally accepted that the common cold is caused by, harusnya apa? Di sini ada 40 strains, harusnya as many as. Oke, what about number 6? Kita lihat di sini ada then. Kalau gitu kita butuh pasangannya, harusnya more efficient. Ya. Okay, what about number 7? The books for my engineering course are cheap then. Then di sini harusnya cheaper. Okay, what about number 8? The more important theory of all in plane geometry is the pentagon theorem. Harusnya kalau ini ada of all, di sini bukan the more tapi the most. Ya. Okay, what about number 9? Although there are a number of interesting findings, harusnya kalau kita lihat or in the abstract, harusnya the most, gitu ya. Okay, what about number 10? The climate here is more milder. Ini juga kurang tepat. Karena bentuk aslinya apa? Mild. Gitu ya. Okay, what about exercise 4? The speed of light, bla bla bla, the speed of sound. Ini membandingkan speed cahaya dengan kecepatan suara satu dengan yang lain. Kalau gitu apa? Kalau alpha butuh then, kalau Charlie tidak mungkin. Jawabannya adalah bravo. Much faster than, gitu ya. Okay, what about number 2? The use of detail is, okay, kita punya of developing. Kalau gitu, the most common. What about number 3? Kita lihat di sini the more. Ini jelas ada koma, ada jelas double comparative. Kalau gitu jawabannya mana? Jawabannya adalah delta. Kenapa tidak bravo? Karena kita juga butuh verb. Di sini same stage. Kalimat pertama juga butuh. Okay. Number 4. Certain types of snake have been known to survive. More itu pasangannya than, bukan pasangannya as. What about number 5? Grizzly bear which can grow up. Oke, kita punya dangerous animal of North America, keseluruhan. Kalau gitu jangan pakai a more, tapi the most. Gitu ya. Oke. Kita lihat untuk number 6. Kita punya then, kita punya the most. The most bukan pasangannya then, bisa pakai of atau that atau apa. Gitu ya. Oke, what about number 7? Kita lihat controversial. Harusnya bukan kontroversial ya, karena lebih dari satu suku kata. Makanya apa? The most controversial. Number 8. Kita punya protein dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan karbohidrat. Membandingkan satu dengan yang lain. Kalau gitu jangan pakai the most, tapi more complex than, gitu ya. Number 9, the leek. Kita punya the leek, kita punya onion, itu yang dibandingkan. Kalau gitu jawabannya bukan mildest, tapi milder taste than. Ya. Okay, what about number 10? The widely used natural fiber of all is cotton. Nah, dari sini kita lihat kalau di sini ada of all, gitu ya. Kalau gitu jawabannya the most widely used, gitu ya. The most widely used. Oke, itu untuk comparison ya, perbandingan. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau adverb apakah semuanya berakhiran li? Tidak semua. Contoh yang tidak bisa berakhiran li apa? Ada fast, gitu. Ada hard, tidak bisa berakhiran li, gitu ya. Kenapa? Kalau hard bermakna apa? Keras atau berat, gitu ya. Keras atau berat atau sulit. Tetapi kalau teman-teman pakai hardly, itu maknanya sudah beda banget. Maknanya bukan dengan keras,
tetapi maknanya hampir tidak sama sekali, yaitu kalau fast. Nah, apakah ini bisa kita buat adverb? Pasti tidak selalu. Ini tidak bisa. Ada nih yang berakhiran li tetapi dia bukan adverb. Contohnya apa? Costly. Nah, berharga. Ini kan bukan adverb. Dia malah adjektif. Ya, ada kata-kata tertentu yang berakhiran li tetapi bukan adverb. Tapi kebanyakan adverb. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita akhiri pertemuan untuk malam ini, silakan teman-teman. Mau tanya adverbial clause boleh, mau tanya parallelism bisa, atau mau tanya adjektif apa yang kemarin adjektif atau non clause silahkan ya. Oke, jadi itu untuk adjektif adjektif ya, adverb, parallelism dan juga comparison ya. Oke, sampai di sini. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya. Oke? Sudah? Oke. Sudah. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya.